Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 K1 S1 Akuntansi Universitas Tidar akan menyampaikan materi akuntansi sektor publik terkait akuntansi pemerintah desa. Namun sebelumnya, perkenalkan, saya Devika Wahyuningtyas. Saya Aurora Fairanisa. Saya Misha Ika Nugreni. Saya Dimas Hadian Rizky Pradana. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Pertama ada karakteristik pemerintah desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, karakteristiknya itu ada 6. Yang pertama itu kewenangan lokal berskala desa. Desa ini memiliki kewenangan yang bersumber dari hak asal-usul dan kewenangan lokal yang berskala desa. Nah, ini contohnya seperti pengelolaan pasar desa, sistem irigasi, ataupun pengelolaan tanah kas dari desa. Yang kedua itu kepala desa sebagai pemimpin eksekutif. Kepala desa ini adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan dan dipilih langsung oleh masyarakat. Nah, ini tugasnya itu ada seperti menyelenggarakan pemerintahan, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mengangkat atau memberhentikan perangkat desa, dan juga menyusun APBDes atau anggaran pendapatan dan belanja desa. Yang ketiga ada BPD sebagai lembaga legislatif desa. Nah, BPD ini berperan sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa. Yang tugasnya itu yang pertama menyusun dan menyepakati peraturan desa, yang kedua menyalurkan aspirasi masyarakat, yang ketiga mengawasi kinerja kepala desa, dan anggotanya itu dipilih secara demokratis dari unsur masyarakat. Yang keempat ada otonomi desa. Nah, desa ini adalah entitas pemerintahan yang memiliki otonomi asli. Nah, yang pertama itu mengatur dan mengurus urusan internal secara mandiri. Yang kedua, masyarakat memiliki kebebasan dalam menentukan arah pembangunan. Yang ketiga, adat istiadat dan nilai-nilai lokal menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan. Yang kelima ada penyelenggaraan pemerintahan secara demokratis dan partisipatif. Nah, prinsip demokrasi di desa ditunjukkan oleh pemilihan langsung kepala desa dan anggota BPD, keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa, transparansi dan akuntabilitas anggaran dan program kerja, dan adanya ruang aspirasi dalam perencanaan pembangunan desa. Nah, yang terakhir ada sumber keuangan sendiri. Nah, desa memiliki sumber pendapatan yang dapat digunakan secara mandiri. Yang pertama ada dana desa dari APBN, alokasi dana desa dari APBD kabupaten atau kota, pendapatan asli desa dari usaha desa, tanah kas desa, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya bantuan dan hibah lainnya, dan dana tersebut digunakan untuk pembangunan, pemberdayaan, dan operasional pemerintahan desa. Oke, selanjutnya yaitu ada struktur dan komponen dari APBD desa. Nah, struktur dan komponen ini itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan terkait pengelolaan keuangan desa. Untuk strukturnya itu ada 3, yaitu pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan. Untuk pendapatan desa terdapat 3 komponen, yaitu pendapatan asli desa, dana transfer, dan pendapatan lain-lain. Untuk pendapatan asli desa sendiri itu terdiri dari hasil usaha, lalu ada hasil aset, lalu ada
swadaya, partisipasi dan gotong royong dari masyarakatnya, dan ada pendapatan asli desa lain yang sah. Lalu yang kedua yaitu transfer dana. Nah, transfer dana ini berasal dari dana desa, lalu dari bagian pembagian dari retribusi dan pajak dari daerah kabupaten. Lalu ada bantuan keuangan dari APBD kabupaten dan bantuan keuangan dari APBD provinsi. Lalu untuk pendapatan lain-lain itu terdiri dari hibah, lalu ada bunga bank dan pendapatan dari kerjasama antar desa. Lalu selanjutnya itu belanja desa. Nah, belanja desa ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja tak terduga. Untuk belanja pegawai sendiri itu, kita pengeluarannya itu untuk misalnya tunjangan tunjangan pegawai desa, lalu gaji pokok. Lalu selanjutnya yaitu barang dan jasa. Nah, barang dan jasa ini untuk pembelian aset yang masa manfaatnya itu kurang dari 12 bulan. Selanjutnya belanja modal. Belanja modal ini itu juga untuk pengeluaran pembelian aset, tetapi masa manfaat aset tersebut itu lebih dari 12 bulan. Dan yang terakhir itu belanja tak terduga. Nah, belanja tak terduga ini itu untuk pengeluaran hal-hal yang tak terduga seperti bencana atau belanja-belanja lain yang tidak dianggarkan. Lalu yang terakhir itu ada pembiayaan. Nah, pembiayaan ini terdiri dari dua komponen, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Untuk penerimaan pembiayaan sendiri itu bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan pencairan dana cadangan serta hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Lalu untuk pengeluaran pembiayaan sendiri itu pengeluarannya itu untuk modal investasi di BUMDes dan untuk pengalokasian dana cadangan pada desa tersebut. Selanjutnya ada prinsip akuntansi pemerintah desa. Akuntansi pemerintah desa mengikuti prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan oleh pemerintah mengacu pada standar akuntansi pemerintah atau SAP berbasis kas menuju akrual. Prinsip-prinsip utamanya meliputi yang pertama yaitu transparansi. Transparansi itu informasi keuangan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Kemudian ada akuntabilitas, yaitu pemerintah desa bertanggung jawab atas penggunaan anggaran. Yang ketiga yaitu konsistensi, yaitu pencatatan dilakukan secara tetap dan berkelanjutan. Kemudian ada relevansi dan reliabilitas, yaitu informasi yang disajikan dapat berguna dan dapat dipercaya. Kemudian ada pemisahan fungsi antara pelaksana, pengawas, dan pencatat anggaran. Yang selanjutnya ada dokumen penting dalam pencatatan keuangan desa. Dokumen penting dalam pencatatan keuangan desa ada 7, yaitu 1 APBDes. APBDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan desa yang disusun oleh pemerintah desa dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa. Fungsinya yaitu menjadi dasar pelaksana kegiatan dan pengeluaran desa selama 1 tahun anggaran. Yang kedua ada RAB atau Rencana Anggaran Biaya, yaitu dokumen yang merinci perhitungan biaya untuk suatu kegiatan atau proyek yang akan dibiayai PBDes. Biasanya digunakan untuk pembangunan fisik maupun kegiatan pemberdayaan. Fungsinya yaitu untuk menjadi acuan dalam pengadaan barang atau jasa dan dasar pertanggungjawaban keuangan. Yang ketiga ada BKU atau buku kas umum, yaitu catatan harian semua transaksi keluar masuk uang kas desa, baik tunai maupun melalui bank. Fungsinya yaitu untuk
memantau saldo kas desa secara rutin dan menjadi dasar dalam penyusunan laporan realisasi. Kemudian yang keempat ada buku pembantu bank, yaitu catatan untuk seluruh transaksi keuangan yang melalui rekening bank desa. Fungsinya untuk melacak saldo dan mutasi rekening secara rinci, mendukung pencocokan dengan BKU. Yang kelima ada buku pembantu pajak, digunakan untuk mencatat kewajiban dan penyetoran pajak atas transaksi desa seperti PPN, PPH, dan yang lain. Fungsi dari buku pembantu pajak yaitu untuk memastikan kepatuhan desa terhadap kewajiban perpajakan. Yang keenam ada surat pertanggungjawaban. Surat pertanggungjawaban digunakan untuk pendukung yang menunjukkan bahwa dana desa telah digunakan sesuai rencana dan aturan. Fungsinya yaitu menjadi bukti sah penggunaan anggaran dalam audit dan pemeriksaan. Dan yang terakhir yaitu laporan realisasi APBDes. Laporan realisasi APBDes itu untuk menunjukkan seberapa besar anggaran yang telah digunakan dibandingkan yang direncanakan. Fungsinya yaitu sebagai alat evaluasi kinerja keuangan desa. Yang selanjutnya itu ada sistem akuntansi desa. Nah, sistem akuntansi desa ini adalah serangkaian proses pencatatan, klasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan yang terjadi di pemerintahan desa. Ini untuk mendukung pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ada beberapa aplikasi untuk mendukung sistem akuntansi, seperti ada Siskuedes atau sistem keuangan desa. Siskuedes ini aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Aplikasi ini membantu pemerintah desa dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memudahkan pengawasan oleh pemerintah daerah serta masyarakat. Yang kedua ada SIPADES atau Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa. SIPADES ini aplikasi yang berbasis web yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa untuk membantu pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa secara transparan dan akuntabel. Aplikasi ini mencakup seluruh siklus pengelolaan aset, mulai dari perencanaan, pengadaan, penatausahaan, hingga pelaporan. Nah, fitur utama SIPADES ini ada pengelolaan aset desa. Itu mencakup tanah, bangunan, kendaraan, alat produksi, dan aset lainnya. Lalu, pelaporan digital. Nah, itu mempermudah penyusunan laporan kekayaan milik desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan ada kodifikasi dan labelisasi, itu untuk identifikasi dan pelacakan aset. Nah, yang ketiga ini ada Prodestel atau profil desa dan kelurahan. Prodestel ini aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Daerah untuk mempermudah penyusunan profil desa dan kelurahan. Aplikasi ini menyajikan data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana, serta perkembangan dan permasalahan yang dihadapi desa atau kelurahan. Nah, manfaat dari Prodestel ini ada perencanaan pembangunan, seperti dasar dalam menyusun program pembangunan desa. Ada juga transparansi data, itu untuk mempermudah akses dan pemanfaatan data oleh masyarakat dan pemerintah. Dan untuk peningkatan kapasitas, itu meningkatkan kemampuan operator dalam menyusun dan mengelola data profil desa. Yes.
Sekian presentasi materi dari kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.